Halo teman-teman geografi, pernahkah kalian mengamati peta Indonesia? Jika kita cermati, maka kita akan mendapatkan banyak wilayah di Indonesia yang mempunyai gunung api. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah gunung api terbanyak di dunia. Namun, pernahkah kamu memikirkan kenapa Indonesia memiliki banyak gunung api? Untuk mengetahuinya, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Sebelum membahas tentang penyebab banyaknya gunung api di Indonesia, terlebih dahulu kita harus mengenal tentang struktur lapisan bumi. Bumi yang kita huni ini mempunyai 3 lapisan utama, yaitu 1. Kerak, 2. Mantel, 3. Inti bumi. Sebagai analogi ketiga lapisan tersebut, dapat kita komparasikan dengan sebuah telur. Sebagai analogi ketiga lapisan tersebut, dapat kita komparasikan dengan sebuah telur, di mana cangkang telur menggambarkan kerak. Putih telur adalah mantel, dan kuning telur merupakan inti bumi. Lapisan bumi paling luar disebut crust atau kerak. Merupakan lapisan yang keras dan tipis. Terdapat 2 jenis kerak, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Disebut kerak samudra karena kerak ini membentuk cekungan samudra dan tertutup seluruhnya oleh air laut. Tersusun oleh batuan berwarna gelap yang banyak mengandung unsur silikon magnesium atau sering disingkat dengan SiMa. Memiliki ketebalan berkisar 5 sampai 10 km dengan massa jenis sekitar 3 gram per cm kubik. Yang kedua adalah kerak benua. Kerak inilah yang membentuk daratan tempat kita tinggal. Tersusun oleh batuan yang berwarna cerah yang mengandung banyak silikon aluminium atau sering disingkat dengan Sial. Dengan ketebalan berkisar 25 sampai 70 km. Meskipun kerak benua lebih tebal, namun kerak benua relatif lebih ringan dengan massa jenis 2,7 gram per cm kubik. Kemudian di bawah kerak bumi terdapat lapisan mantel. Secara fisik, mantel dapat dibagi menjadi 2, mantel atas dan mantel bawah. Pada lapisan mantel atas terdapat batuan yang relatif lebih dingin dan kaku. Batuan ini bersama kerak bumi membentuk suatu lapisan yang disebut litosfer atau disebut juga lempeng tektonik bumi. Jika pada cangkang telur mempunyai fisik yang rapat, maka akan berbeda dengan kulit bumi atau litosfer yang kondisinya retak-retak. Satu retakan disebut satu lempeng dengan ukuran yang bervariasi, ada yang besar dan ada yang kecil. Terdapat beberapa lempeng bumi yang berukuran besar, antara lain lempeng Pasifik, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, lempeng Indo-Australia, lempeng Afrika, lempeng Eurasia, dan lempeng Antartika. Di bawah litosfer terdapat batuan yang sifatnya lebih lunak dan plastis, dikarenakan meningkatnya suhu. Lapisan ini disebut dengan astenosfer. Pada lapisan astenosfer itulah terdapat arus yang disebut konveksi, dengan arah pergerakan yang berbeda-beda. Arus konveksi ini dapat menggerakkan lempeng tektonik yang berada di atasnya. Ada 3 pola gerak lempeng tektonik. Jika ada 2 lempeng tektonik yang saling mendekat, disebut konvergen.
Jika ada dua lempeng tektonik yang saling menjauh, disebut divergen. Jika ada dua lempeng tektonik yang berpapasan, disebut transform. Indonesia terletak di antara tiga pertemuan lempeng besar, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara, sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat. Sehingga kedua lempeng tersebut, baik Indo-Australia maupun lempeng Pasifik, akan menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Penunjaman tersebut terjadi sebagai akibat adanya perbedaan massa jenis, di mana yang lebih berat akan menunjam dan yang lebih ringan akan terangkat naik. Biasa dikenal sebagai subduksi. Karena lempeng Indo-Australia termasuk jenis lempeng samudra, sehingga mempunyai massa jenis yang lebih berat, maka akan menunjam di bawah lempeng Eurasia, yang merupakan lempeng benua yang massa jenisnya lebih ringan. Pada aktivitas subduksi, terjadi pergesekan antara dua lempeng yang menimbulkan panas, sehingga melelehkan pinggiran lempeng yang kemudian menghasilkan magma. Magma tersebut kemudian akan naik melalui retakan ke permukaan bumi dan membentuk gunung api. Dengan cara itulah gunung-gunung api di Indonesia terbentuk. Di Indonesia terdapat 4 jajaran gunung api atau rangkaian gunung api. Sunda Arc, Celebes Sangihe Arc, Banda Arc, dan Halmahera Arc. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai gunung api terbanyak di dunia, di mana ada sejumlah 127 merupakan gunung api aktif. Nah, sekarang kalian sudah bisa memahami mengapa di Indonesia mempunyai banyak gunung api. Untuk selanjutnya, kita akan menyimpulkan beberapa hal tentang materi yang sudah kita bahas kali ini. Yang pertama, bahwa struktur lapisan bumi kita terdiri atas kerak, mantel, dan inti bumi. Kerak bumi terpecah-pecah menjadi beberapa lempeng. Di antaranya ada lempeng Pasifik, Indo-Australia, Eurasia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Antartika, dan yang lainnya. Lempeng-lempeng tersebut bergerak satu sama lainnya karena adanya arus konveksi di astenosfer. Terdapat 3 pola gerak lempeng, yaitu konvergen, divergen, dan transform. Indonesia berada di 3 pertemuan lempeng besar, yaitu Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia. Lempeng tersebut bergerak saling mendekat dan terjadi penunjaman yang melelehkan pinggiran lempeng yang menghasilkan magma yang kemudian naik melalui retakan ke permukaan bumi sehingga membentuk gunung api. Demikian pembelajaran geografi mengenai penyebab banyaknya gunung api di Indonesia. Semoga dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai bertemu lagi dalam pembahasan materi geografi berikutnya. Terima kasih.